Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang mana sebelum kita mempresentasikan, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama saya, Arif Firmansyah sebagai moderator, dan teman-teman saya sebagai penyaji. Yang pertama Mbak Retno Ayu Lolita, kedua Mbak Dian Maulita, kemudian Mbak Vivi Ayu Fatima, Mbak Vila, Mbak Lulu Susanti, dan Mbak Sayem yang akan mempresentasikan paparan PowerPoint dari kelompok 3. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Ayu Lolita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar dan pemasaran. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk barang maupun jasa. Adapun jenis struktur pasar yang ada dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli sehingga tindakan penjualan secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama sehingga produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Hanya terdapat satu penjual saja sehingga sulit untuk masuk ke dalam suatu industri. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar tanpa ada pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan, permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antara struktur pasar, persaingan sempurna, dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. Yang keempat yaitu pasar oligopoli. Hanya terdapat sedikit penjual, hambatan untuk masuk industri juga sedikit sulit. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusi sangat sedikit. Selain itu, penetapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Pemasaran dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja tidak didasarkan kebutuhan atau keinginan pasar. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dian Maulita. Oke, materi selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pasar konsumen, merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukannya dijual atau diproses lebih lanjut. Termasuk dalam pasar konsumen ini adalah pembeli-pembeli individual dan atau pembeli rumah tangga, non-bisnis. Jadi secara singkatnya pasar konsumen ini adalah kumpulan orang-orang yang membeli produk untuk digunakan secara pribadi. Kemudian yang kedua ada pasar industri, merupakan pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam memproduksi barang lain yang kemudian dijual kembali. Barang yang dibeli adalah barang industri. Kemudian yang ketiga ada pasar penjual, merupakan suatu pasar yang terdiri atas individu-individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan dengan
mendapat keuntungan atau sebuah laba. Kemudian yang keempat adalah pasar pemerintah, merupakan pasar di mana tempat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lain. Dalam aspek pasar dan pemasaran juga perlu menentukan segmentasi pasar, market segmentation, kemudian pasar sasaran, market targeting, kemudian yang ketiga ada posisi pasar, market positioning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu pengembangan strategi pemasaran atau segmentasi pasar, sasaran pasar, dan posisi pasar. Strategi pasar suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan dapat berbeda. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Sasaran pasar mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani menetap. Posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Segmentasi pasar. 1. Mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan bentuk segmen yang menguntungkan. Penetapan pasar sasaran. 3. Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. 4. Memilih segmen-segmen yang menguntungkan. Penetapan posisi. 5. Mengidentifikasi konsep positioning yang memungkinkan bagi masing-masing segmen. 6. Memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep positioning yang dipilih. Bauran pemasaran. Setelah strategi persaingan dan unsur segmentasi, target dan posisi pasar (STP) diselenggarakan dengan kegiatan pemasaran lainnya serta seperti bauran pemasaran. Adapun strategi bauran pemasaran yaitu yang pertama ada strategi produk. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mengidentifikasikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang lainnya, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Dan yang kedua ada strategi harga. Harga adalah sejumlah uang yang diselenggarakan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Dan yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Menentukan lokasi dan distribusi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada, serta mendistribusikan barang atau jasa. Dan yang terakhir ada strategi promosi. Promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu terbagi menjadi 4, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Untuk yang pertama yaitu produk, ada keanekaragaman produk, kualitas desain, bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan jaminan, dan pengembalian. Untuk yang kedua yaitu harga. Terdapat daftar harga, potongan, laba bersih, syarat kredit, jangka waktu pembayaran. Untuk yang ketiga yaitu promosi, yaitu terdapat promosi penjualan, iklan, usaha, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. Untuk yang terakhir yaitu tempat, ada saluran ruang lingkup, penjualan, lokasi, persediaan distribusi. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya kasihkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada peramalan di masa yang akan datang.
Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Untuk meramalkan permintaan yang akan datang terdiri dari berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, survei niat pembeli. Yang kedua, gabungan pendapat tenaga penjual. Yang ketiga, pendapat ahli. Yang keempat, metode tes pasar analisis deret waktu. Yang kelima, analisis permintaan secara statistik. Yang selanjutnya yaitu secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam peramalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data adalah data yang dikumpulkan di masa lalu atau lampau. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Yang kedua yaitu mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data. Yang ketiga yaitu menentukan metode peramalan. Setelah data ditabulasi, barulah kita menentukan metode peramalan yang cocok untuk data tersebut. Pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan faktor horizontal waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan kemudian penggunaannya. Yang keempat yaitu proyeksi data. Agar kita dapat meminimalkan penyimpangan terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan pertimbangan faktor perubahan tersebut untuk beberapa periode. Yang kelima yaitu mengambil keputusan. Digunakan untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai aspek pasar dan pemasaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.